Selamat datang, di depan saya ada OnePlus Pad 3, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan tablet ini. Jadi, ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disambut dengan layar halo atau cukup tekan panah, lalu cari bahasa yang Anda inginkan dari daftar. Sekarang ada lebih banyak pilihan, Anda bisa menggulir ke bawah pada daftar tersebut. Sekarang untuk saya, bahasa yang benar sudah dipilih, jadi saya akan langsung pilih berikutnya pada kasus ini. Lalu, kita bisa memilih wilayah. Sekarang untuk wilayah, saya sarankan memilih wilayah Uni Eropa, seperti misalnya Polandia, Jerman, atau yang lainnya. Karena jika berbicara tentang hak konsumen, Uni Eropa memiliki hak yang lebih baik. Dan kemungkinan besar jika Anda misalnya memilih salah satu wilayah tersebut dan mereka menerapkan semacam undang-undang yang ramah konsumen seperti yang sering mereka lakukan, maka jika Anda mengatur wilayah ke wilayah tersebut, perangkat Anda seharusnya harus mematuhi undang-undang tersebut. Sebagai contoh, jika kita mempertimbangkan sesuatu seperti Apple, jika Anda memilih bahwa iPhone Anda berada di Uni Eropa, mereka harus membuka toko atau sistemnya agar Anda bisa memiliki toko alternatif. Karena saat ini, Uni Eropa benar-benar sedang menekan Apple dengan hal ini, dan mereka pada dasarnya menolak dan berteriak seperti anak kecil nakal yang hanya bisa disayangi oleh ibunya. Dan mereka membayar denda karena mereka menolak atau berusaha menolak untuk melakukan hal ini. Namun pada akhirnya, mereka harus membuka iOS untuk toko alternatif yang akan memberi Anda harga aplikasi yang lebih baik, karena toko-toko tersebut juga akan memiliki aplikasi, tetapi bukan dari Apple. Dan jelas, Apple hanya akan mematuhi hal ini di Uni Eropa, jadi Amerika Serikat akan agak dirugikan dan tidak akan memiliki opsi tersebut di sana. Jadi sebaiknya kamu pilih Uni Eropa. Bagaimanapun juga, dari sini setelah kamu memilih wilayahmu, kamu bisa lanjut ke halaman berikutnya dan kamu bisa memilih informasi hukum seperti atau bukan memilih tapi membaca. Jadi pada perjanjian pengguna dan kebijakan privasi, kamu bisa mengetuk teks biru lihat detail dan ini akan menampilkan seluruh perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Tapi kalau kamu seperti kebanyakan dari kita, kamu mungkin tidak akan pernah membaca satu kata pun dari itu, dan itu benar-benar tidak masalah. Saya akan langsung ke halaman berikutnya. Sekarang di sini kita bisa melakukan pengaturan menggunakan perangkat lain yang sudah masuk dengan akun Google, dan ini pada dasarnya memungkinkan kamu untuk mentransfer apapun yang disimpan Google di cloud ke perangkat ini, pada dasarnya semua data dan informasi. Artinya misalnya aplikasi apa saja yang sudah kamu unduh, selama aplikasi itu bisa diunduh ulang hanya dari Play Store. Misalnya kontakmu, pesan, dan sebagainya, selama kamu menggunakan misalnya messages dari Google, untuk mengirim pesan-pesan itu. Ngirim, jelas, jika itu di luar Google Cloud, dan mereka tidak bisa mengumpulkan data tentangnya, mereka tidak akan menyinkronkannya. Jadi, jika kamu mengunduh aplikasi dari pihak ketiga, seperti melalui browsermu, aplikasi-aplikasi tersebut tidak akan dipindahkan. Selain itu, kamu tidak perlu mentransfer data apapun, setidaknya tidak melalui metode ini, karena ada opsi yang lebih baik, seperti aplikasi clone phone yang sudah tersedia secara default di perangkat. Dan saya rasa itu juga sebenarnya muncul selama proses pengaturan. Kalau tidak, saya akan tunjukkan apa yang saya maksud di akhir nanti. Jadi selanjutnya kita punya opsi untuk menghubungkan ke Wi-Fi. Langkah ini sepenuhnya opsional, dan kamu tidak perlu melakukannya. Sekarang kamu bisa terhubung ke Wi-Fi, dan ini akan secara otomatis mengatur tanggal dan waktu jika kamu melakukannya, serta memberikan opsi untuk masuk ke akun Google-mu, tapi saya akan melewatinya. Saya tidak terlalu peduli dengan tanggal, waktu, dan akun Google, jadi kita lanjut saja. Sekarang kita sampai pada metode membuka kunci. Kita punya beberapa pilihan, yaitu kata sandi yang terdiri dari PIN, pola, atau password, dan juga pengenalan wajah yang merupakan biometrik, di mana saat mencoba mengaturnya, kamu juga akan selalu diminta untuk memilih PIN, pola, atau password. Atau kamu juga bisa memilih untuk tidak melindungi perangkatmu sama sekali. Meskipun saya tidak menyarankan, tapi itulah yang akan saya lakukan karena lebih cepat. Tentu saja, kamu bisa mengubahnya nanti di pengaturan juga. Selanjutnya, kita punya layanan Google, seperti lokasi, pemindaian, dan pengiriman data pengguna, serta diagnostik. Jujur saja, ini Android. Mematikan ini pada dasarnya tidak ada artinya. Saya melihat ini lebih sebagai permintaan umum dari kamu ke Google, dan Google hanya menertawakanmu dan berkata, kami akan melakukan apa yang kami mau. Jika mereka memang mau, jelas platform ini akan bersifat open source dan kamu bisa melihat semuanya, tapi kita tidak bisa melakukannya karena suatu alasan. Dan juga,
perusahaan seperti Google sedang menghadapi gugatan class action dan juga gugatan antitrust karena suatu alasan. Dan itu bukan karena mereka sangat bisa dipercaya. Jadi, jika kamu benar-benar menginginkan privasi, mungkin coba sesuatu seperti Lineage OS atau yang sejenisnya yang benar-benar memberikan sifat open source dan kamu tahu bahwa perangkatmu terlindungi dan aman, tidak seperti ini. Selanjutnya, kita punya layanan yang direkomendasikan. Jadi itu tadi benar-benar membuat lidah berbelit. Pembaruan otomatis di malam hari, pembaruan otomatis aplikasi sistem, dan beberapa hal lainnya. Jadi mari kita lihat apakah ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Jadi kita punya AI, Service Engine, ya selamat tinggal, itu kedengarannya seperti spyware. Ya, saya tidak melihat apapun yang semacam sesuatu yang saya sarankan untuk benar-benar dimatikan. Itu hanya akan mengubah cara kerja perangkat. Jadi bagaimanapun, kita dapat meninjau semua itu, membaca deskripsi yang bagus, dan menonaktifkannya jika Anda tidak berencana. Anda dapat mengaktifkan semuanya di sana. Berikutnya kita punya navigasi. Jadi kita punya gestur dan tombol. Anda bisa memilih manapun yang Anda sukai. Saya memang suka gestur yang sudah dipilih secara default, jadi saya akan lanjut saja. Dan mari kita lanjut ke Oxygen OS. Sekarang, kembali ke apa yang saya katakan tadi tentang mengcloning atau memindahkan aplikasi Anda, tepat di layar utama, di sini mereka punya fitur clone tablets. Anda bisa mengunduh aplikasi yang sama di perangkat lama Anda, dan kemudian cukup pilih bahwa ini adalah tablet baru di pada perangkat lama Anda. Anda akan memilih bahwa ini adalah perangkat lama. Saya rasa itu mungkin satu-satunya pilihan. Lalu, Anda tinggal memindai kode QR di sini dengan perangkat lama itu, dan Anda bisa dengan mudah mentransfer semua data pilihan Anda. Dan Anda memiliki jauh lebih banyak fleksibilitas dalam memilih apa yang akan Anda transfer, kategori data apa, dan data persis yang mana. Dan ini akan membuat hotspot antara kedua perangkat tersebut. Jadi ini juga merupakan proses yang relatif cepat. Tapi bagaimanapun, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.